kita, ya. Silakan masuk, Pak. Perhatikan dulu bajunya ya. Perhatikan dulu bajunya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Panggil selamat siang. Iya. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita belajar sejarah Indonesia di 11 IPA 1, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan duduk dan duduk tempat duduk ya. Wati dan siapa? Iya, Dewi Saputra. Ya. Silakan pimpin doa ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan pimpin. Ya, berat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa zammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang semuanya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dicatat aja yang kemarin. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Tapi apa? Hari Kamis. Ini. Kondisi ya? Kondisi? Fatin ya? Nah, sini ya. Selain Safi, siapa lagi? Freddy, Ayu, Masya izin, Ayu, Alfa, Freddy, tapi berarti 3 Alfa, izin 1. Ada orang yang tidak hadir. Jadi itu sudah 10. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ya, Bapak ingin mengingatkan anak-anak Bapak mengenai keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas di 11 IPA 1 bahwa kita harus berdoa sebelum beraktivitas, sudah dilakukan, berpakaian rapi, ya, ada yang keluar bajunya, lagi, lalu berbicara setelah dipersilakan, ya, membuang sampah pada tempatnya cuma sekarang. Tadi Bapak cek ada sampah, silakan. Tadi, nah itu ada sampah. Ini juga. Tolong sampah di bawah mejanya diambil semua masing-masing. Ya. Pak, sampah di bawah mejanya diambil. Dari situ laci keluar. Itu keyakinan kelas yang harus kita pegang teguh. Kita hidupi sehari-hari. Oke? Ada sampah lagi? Oke, selanjutnya membuang sampah pada tempatnya sudah, pulang sekolah sesuai jadwal. Ada yang cabut? Ada. Fikri, Al-Akbar? Ada. Fikri Saputra? Ada. Mana orangnya? Ramadhani? Nih, jaga yang tidak melakukan keyakinan kelas kita. Menjaga sarana dan prasarana sekolah, menyimak ketika sedang presentasi, ya. Jadi keyakinan kelas kita ini harus kita pegang, ya. Sebelum kita lanjut, ya, kita mau menyanyi dulu, Satu Nusa Satu Bangsa, ya. Di sini kan kita beda-beda suku ya. Apa suku Batak? Suku Jawa sih berapa orang di suku Jawa? Ya. Suku Melayu, ya. Minang ada Minang? Akit?
Istimewa dari mana? Dekat. Fitri. Dari mana kamu? Namanya? Peraturan kita di sekolah boleh nggak pulang masa isoma? Waktu isoma? Boleh. Ini juga dari waktu kedua. Dari mana Fitri? Hah? Boleh kita pulang sekolah? Di sini apa di sini belakang kamu? Boleh pulang isoma ke rumah. Hah? Sekali lagi kok tanya, apakah diperbolehkan pulang sekolah saat isoma? Jadi, maaflah. Ya udah izin sama guru tiket. Jadi, kamu izin pulangnya nggak menjawab. Jadi, pulang lagi gitu. Iya. Nanti selesai pelajaran Bapak, kita berjumpa di ruang Bapak. Bisa? Selesai jam Bapak nanti kita ngobrol, ya. Yang mau Bapak tanyakan. Apa lagi ngomong ke kamu? Ya. Selesai jam Bapak ini, jumpain Bapak di ruangan Bapak untuk membahas ini. Kita akan carikan solusinya. Ya. Apakah kamu makannya diantar sama orang tua atau gimana, nanti kita cari solusi. Oke? Oke, Dani sampai kiri. Jadi kita sekarang ini berbagai suku nak. Ada suku Bapak, suku Batak, ada suku Jawa, suku Melayu, ya. Walaupun kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita tetap satu nusa, satu bangsa, ya. Lagu ini adalah menggambarkan tentang persatuan, ya. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. Ramadhani dan Fikri nanti kita akan carikan solusi supaya kamu tidak keluar dan kamu tetap bisa makan. Peraturan sekolah tidak boleh keluar sekolah selama jam soma, ya. Semua sudah mengetahui, ya. Nanti kita akan cari solusi deh. Oke, mari kita nyanyi satu nusa satu bangsa. Sama-sama. Lagu ini lagu yang favorit Bapak karena lagu ini membuat Bapak makin bersaudara. Walaupun berbeda suku, berbeda agama, tapi kita satu nusa ya, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kita
Sumpah Pemuda itu menyebutkan bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi jangan sampai karena kita berbeda suku, berbeda agama itu buat kita konflik. Bapak udah pernah cerita bahwa ada suatu negara yang hancur lebur karena rakyatnya nggak bersatu. Kita kuat karena kita bersatu. Paham semuanya? Jadi jangan sampai nanti di dalam kelas ini ada saling menghina. Ya, tidak boleh. Ya, semua perbedaan itu adalah anugerah yang dari Maha Kuasa. Ya, tidak ada yang pengen kamu berasal dari suku ini, nggak ada. Itu udah anugerah yang harus kita syukuri. Paham semuanya? Paham? Baik, kita lanjut. Oke, kita buka PPT Bapak. Nah, materi kita tentang satu orang coba baca. Satu orang. Oke, silakan. Iya. Kedatangan bangsa Eropa dan era penjajahan Indonesia. Oke. Kemarin kita sudah melanjutkan mengenai tanam paksa, ya, tanam paksa, lalu bagaimana VOC itu hancur lebur, ya. Sekarang kita akan mengulang kembali, ya, bagaimana mereka datang sebenarnya, ya. Bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa dan era penjajahan VOC. Oke. Jadi sebelum itu Bapak akan mengingatkan kembali materi kita mengenai rempah-rempah. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini rempah-rempah apa ya? Ketora. Bapak akan mencoba mengaitkan materi sebelumnya tentang rempah-rempah. Ini rempah-rempah apa ini? Silakan, Fatis. Cengkeh, ya. Nah, ini kayu manis. Ada kayu manis. Ini ada apa nih? Tumbar ya? Atau pala? Tumbar. Kalau ini? Ini? Nah, ini beberapa data-datanya ya. Ada tadi itu ada biji bunga matahari juga masuk dan sebagainya. Nah, rempah-rempah inilah yang membuat latar belakang mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia melalui rute perdagangan. Jadi awalnya bangsa Eropa itu datang ke Nusantara itu bukan untuk apa? Pertama kali, the first time come ke Indonesia itu ngapain? Pertama kali mencari rempah-rempah, berdagang, bukan langsung menjajah. Jadi jalur perdagangan, maka istilahnya itu jalur perdagangan atau rute perdagangan. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Karena rempah-rempah, bukan langsung menjajah. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta satu orang laki-laki coba sore akan belajar. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat 1. Mengolah informasi tentang latar belakang motivasi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. 2. Merekonstruksi latar belakang kedatangan rute bangsa Barat ke Indonesia. Oke, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi setelah pembelajaran ini, anak Bapak diharapkan mampu mencapai 2 hal. Yang pertama, mengolah informasi tentang latar belakang atau motivasi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, merekonstruksi latar belakang kedatangan atau rute bangsa Barat ke Indonesia. Jadi ada informasi yang akan Bapak sampaikan termasuk di buku teks, ya, di halaman halaman 7, buka halaman 7, ya. Dan halaman 9, ya. Nah, ini walaupun kita pakai semester 1 karena mohon maaf karena memang juga keberadaan dari buku yang terbatas, ya, satu orang satu meja ya. Ya, dan ini semester 1. Kalau kita sudah semester 2. Tapi nggak apa-apa, materinya sama. Ya. Silakan dibuka halaman 7 dan 9, ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah Bapak sampaikan. Ini harus kita capai setelah pembelajaran ini selesai.
Nah, sebelum itu lebih lanjut, Bapak akan putarkan satu video mengenai perjalanan jalur rempah Nusantara. Karena apa? Yang membuat orang Eropa datang atau yang membuat motivasi orang Eropa datang ke Indonesia atau ke Nusantara adalah rempah-rempah. Itulah yang membuat mereka datang ke Indonesia. Bukan karena mau ketemu Bapak atau ketemu kalian, nggak ada. Atau mau ketemu Pak Jokowi, kan? Ketemu Pak Prabowo, kan? Tapi karena rempah-rempah. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perjalanan jadi jalur rempah di Nusantara itu, sehingga orang Eropa berbondong-bondong datang ke Nusantara. Kita perhatikan video ini. Anak-anak Bapak silakan diperhatikan videonya, ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Bapak juga. Silakan disimak, nah. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Nusantara. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Wilayah penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, yang terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Emporium atau pusat perdagangan terbesar pada masa itu adalah Malaka. Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai pedagang Nusantara seperti Banten, Makassar, Banda, dan Ternate. Emporium tersebut terintegrasi dengan jalur perdagangan Asia. Para pedagang dari Cina, Arab, dan India membawa komoditas tekstil dan porselen. Tingginya harga rempah di pasar dunia mendorong bangsa Eropa untuk membeli komoditas itu langsung dari daerah asalnya. Penjelajah Eropa menemukan jalur ke Nusantara dengan memutari Afrika melalui Tanjung Harapan. Bangsa Eropa yang pertama di Nusantara adalah Portugis pada tahun 1510. Tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Portugis kemudian menaklukkan Malaka dan memonopoli perdagangan di sana. Para pedagang tidak lagi bisa berdagang bebas. Mereka pun akhirnya pindah ke pelabuhan dagang lain. Salah satunya adalah Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Dalam catatan VOC, Aceh dikatakan sebagai kota terbuka dengan jalan lebar yang berawal dari pintu masuk kota hingga menuju langsung ke istana para raja. Di timur Nusantara, pusat perdagangan terletak di Pelabuhan Makassar. Awal abad ke-17 merupakan masa kejayaan bagi wilayah ini. Di pesisir Jawa, Banten menjadi pusat perdagangan lada dan berkembang menjadi kota pelabuhan besar. Wilayah ini disinggahi oleh para pedagang dari Jawa, Arab, dan Cina. Tak hanya memproduksi sendiri, Banten juga menerima lada dari wilayah Bengkulu dan Palembang. Hingga abad ke-19 tercatat 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dari Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangan de Houtman ke Nusantara diikuti oleh perusahaan dagang lainnya asal Belanda. Guna mencegah persaingan tidak sehat, pemerintah Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602. Pada tahun 1605, di bawah komando Stephen Parnhaven, menduduki Ambon dan menjadikan sebagai ibu kota pemasak lada di Asia Timur. Pemimpin tertinggi dijabat oleh Peter Hood. Tahun 1619, Gubernur Jenderal Yan diterjunkan berusaha menguasai wilayah Jayakarta. Daerah itu kemudian dinamai Batavia. Kota Batavia menjadi residensi Gubernur Jenderal.
sekaligus pusat administratif Belanda. Batavia juga menjadi titik temu berbagai jalur perairan komuni di wilayah Asia. Guna memonopoli perdagangan Belanda, VOC melakukan berbagai langkah untuk menentukan Kesultanan Banten, termasuk melalui peperangan. Hingga akhirnya, Banten berhasil ditentukan pada tahun 1684. Pada pertengahan abad ke-17, VOC melakukan penyerangan ke Makassar agar dapat menguasai perdagangan rempah di timur Nusantara. Dengan ditandatanganinya perjanjian bunganya, Kesultanan itu akhirnya ditaklukkan pada tahun 1667. Penguasaan kota-kota tersebut membawa era baru bagi perdagangan Nusantara. Pedagang Nusantara masih tetap melakukan perdagangan, hanya saja dengan rute yang lebih beragam. Perjalanan rempah-rempah Nusantara membawa kisah kejayaan maritim yang berkelindan dengan kesudahan kolonialisme. Jalur rempah membawa kekuatan yang menyatukan antar suku bangsa dan budaya dalam proses pendidikan bangsa Indonesia. Sekarang Bapak minta satu atau dua orang memberikan pendapatnya mengenai tayangan video tersebut. Barusan saja kita saksikan bersama. Adakah Bapak yang mau memberikan suaranya untuk memberikan pendapatnya? Ada nggak? Apa yang bisa diberikan pendapatnya? Adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Sebelum Bapak tunjuk dari video yang kamu lihat tadi, nak, apa yang bisa kamu pelajari? Coba satu orang sebelum Bapak tunjuk. Ayo yang berani. Yang berani. Ada. Tadi kan Bapak suruh simak. Coba Alia, apa yang kamu ketahui Alia? Alia Maisara. Di dalam video tersebut berisi tentang kedatangan VOC ke Nusantara. Mereka apa? Mereka datang untuk mencari rempah-rempah karena di Nusantara itu banyak sekali rempah-rempah. Tepuk tangan dong untuk Alia. Yang lagi sekarang, coba siapa yang laki-laki yang bisa memberikan pendapatnya? Jangan kalah dong. Ayo, Suardi. Sejelas itu videonya. Koiri, coba. Apa yang bisa kamu jelaskan Koiri? Tadi nyimak nggak soal video ini? Nyimak ya. Kalau nggak nyimak berarti nyimak. Siapa yang menyimak? Ayo, apa Koiri? Jadi video tersebut apa bahwa bangsa-bangsa apa tujuan dari bangsa-bangsa Belanda ke Nusantara dan tahun berapa POC didirikan? Tahun berapa? 1602. Utama dong. Nah, sekarang ada satu pertanyaan terakhir yang ini terbuka untuk anak Bapak. Tadi ada disebutkan kolonialisme. Minggu kemarin kita udah bahas ya. Betul? Udah dibahas. Coba buka catatannya, lihat lagi. Sebenarnya apa yang dimaksudkan kolonialisme itu? Coba yang bisa tolong angkat tangannya.
Oke, coba selain soleh dulu. Kita selain soleh. Selain soleh. Ada yang lain yang bisa? Coba soleh. Coba soleh. Kolonialisme adalah penjajahan di suatu wilayah. Oke, penjajahan suatu wilayah itu konsep dasarnya. Jadi kolonialisme ini nanti pada akhirnya VOC akan berubah yang awalnya berdagang menjadi penjajahan. Ingat tadi saya sampaikan bahwa motivasi orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu pertama kali itu adalah untuk mencari apa berdagang rempah. Dalam prosesnya itu akan berubah menjadi kolonialisme. Paham? Nah itu sudah dijelaskan kemarin, ya. Itu sebabnya kita harus tahu. Ya kemarin kita belajar tentang ekspor paksa kan, betul? Bahwa itu adalah penjajahan kolonialisme gaya modern. Pak Jokowi mengatakan bahwa kalau dulu, walaupun salah kemarin kita udah bahas kan, iya kan, bukan zaman VOC, tanah paksa bukan zaman VOC. Tapi dalam konteksnya betul, tujuannya betul. Kalau pada masa penjajahan itu ada namanya tanah paksa, ya kan? Ada kerja paksa. Di zaman modern, penjajahan gaya baru, ada namanya ekspor paksa. Apa yang ekspor kemarin? Nikel. Jadi itulah manfaat belajar sejarah itu apa? Oke. Setelah itu kita ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut bagi dengan diskusi. Ada pertanyaan sebelum Bapak lanjut dengan diskusi? Oke, kalau tidak ada, oke, ini tadi Bapak sudah singgung. Nah ini tadi penaklukan apa nih? Konstantinopel. Lalu ini siapa ini? Nicholas Copernicus, ya, ada teori yang salah dari geosentris ke kemana? Heliocentris, ya. Ini. Nah sekarang kita bagi kelompok, ya. Kita akan bagi 4 kelompok, ya. Sekarang kita bagi kelompok. Nah, sekarang Bapak bertanya dulu. Biar kalau Bapak coba satu orang. Kalau Pak Aju gaya bagi kelompoknya yang mana? Yang mana biasanya? Hah? Yang mana? Menghitung. Ya kan 1 2 3 4 1 2 3 4 kan? Sekarang Bapak mau minta ide dari kalian. Kita butuh 4 kelompok. Bagaimana cara kita bagi kelompok? Ada nggak punya ide yang lain? Saya Bapak 1, 2, 3, 4. Oke kan? 1, 2, 3. Itu gaya siapa sebagai kelompok? Atau semua guru kayak gitu? Iya. Jadi kalau gurunya berkreatif berarti. Ada nggak gaya tersendiri yang bagi kelompok? Ada Bapak butuh 4 kelompok. Biar nggak gitu-gitu terus. Ya. Ayo. Kalau nggak ada, Bapak yang bagi kayak gitu lagi. Atau Bapak pilih ketuanya dulu? Boleh. Dia Bapak itu ini 1, 2, 3. Keempatnya itu Oiri. Oke. Ini Bapak bagi lagi nih. Ada nggak yang punya ide? Ada? Soleh ada deh. Bagaimana cara membagi kelompoknya? Apa aja yang bagi? Bapak model Bapak 2, 3, 2, 3, 4. Siap deh? Siap deh? Iya. Oke, coba mana absen? Mana absen? Oke, dua kelompoknya Bapak sudah pilih, ya. Kelompok nanti bisa bagi undi. Yang penting Alia, Yunita, Mas Riani dan Koiri. Sama si Staria. Oke. Ahmad Zikri,
Alia, ya. Katakanlah Alia kelompok 1, ya. Nanti kita undi lagi. Ahmad Zikri Ali 1, ya. Baru Asmira 2, si Yunita, Bagas yang udah pindah ya. Fatih kelompok 3 si Saria. Udah paham kan polanya? Fikri, Koiri, Fikri Al-Akbar. Oke? Oke, balik lagi. Fikri Saputra 1, Anissa 2, M Soleh 3, Mas Riani nggak ada ya? Koiri nggak. Neza tadi sama berapa tadi? 2 ya? 3 ya? 4 lagi ya? Neza 4, Nur Masira udah pindah. Nurul 1, Rahmat Dhani 2, Rahmatul lewat. Rian, Rahmatul ada. Rahmatul, Hidayah, tadi berapa? Nah, Rahmatul 3, Rian 4, Sarmila 1, Safik 2, tapi nggak ada. Siti 2, Suwardi 3, Jidan 4, Fitria 1. Dah, masuk. Kerendian sama Ayu nggak ada kan? Udah? Coba bacakan. Yang kelompok 1 coba anggotanya lihat siapa aja? Ahmad Zikri, Fikri Syahputra, Nurul Hafifah, Sarmila, Fitria. Oke. Yunita Azmira, Hanisa, Rahmat, sama Siti. 3, Saria, Ibrahim, M Soleh, Rahma, Koiri, Maria, Didan, Liza. ada yang tidak dapat kelompok? Dapat semua ya? Ada yang tidak dapat kelompok, ada apa-apa? Tidak ada. Sekarang kita akan duduk sesuai kelompoknya dulu. Silakan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan. Nggak usah kelompok di sini. Tanpa suara. Kelompok 1, dua mana? 2, 3, 4. Kelompok 1, kelompok 2, ini, kelompok 3, kelompok 4. Oke, pastikan di setiap meja atau setiap kelompok ada itu ada bukunya. Kelompok 1 ada bukunya? Ada berapa? 3. Kelompok 2? 2. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 2 dibagi ya. Oke? Satu. Mohon maaf, itu ada buku tuh. Ketinggalan. Nah, ini. Coba di mejanya ada buku, silakan dipakai. Oke. Nah, sekarang ada instruksi tugasnya, ya. Kelompok 1, coba ketuanya silakan baca. Atau kita undi dulu, ya. Kita undi ya. Kita undi lagi. Cari ya, ini banget. Ada kertas jelek-jelek nggak? Ini Pak. Oke. Tahu nih, saya ambil. Silakan siap-siap untuk kelompoknya maju ke depan.
supaya adil. Jangan nanti kelompok 1 karena Bapak panggil Alia jadi kelompok 1 tidak fair. Tidak silakan perwakilan ketua kelompoknya diambil. Nah, silakan dibuka. Kelompok 1 siapa yang dapat kelompok 1? 1, berarti Yunita kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2. Berarti tidak jadi kelompok 3, jadi kelompok 2. Kelompok 4? Oke, kelompok 4. Kelompok 3 ya? Berarti 3. 4? Nah, berarti 2 nih ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah adil? Ada yang merasa tidak puas? Sudah terima ya. Sekarang tugas kelompoknya adalah ini. Kelompok 1 silakan baca. Kelompok 1. Baca. Jelaskan latar belakang, tujuan dan jalur pelayaran bangsa Barat ke Indonesia. Ingat, bangsa Barat dan bangsa Eropa sama. Kelompok 2 silakan baca. Identifikasikanlah tujuan dan perkembangan VOC di Indonesia. Kelompok 3. Analisislah proses penaklukan Nusantara oleh bangsa Belanda melalui praktik Impera. Empera, dan apakah strategi tersebut masih ada hingga saat ini? Kelompok 4. Bagaimana pendapat kalian tentang maraknya praktek korupsi masa kini? Apakah memiliki hubungan dengan kebangkrutan VOC pada masa penjajahan? Oke, kemarin Bapak sudah bahas kan kebangkrutan VOC tahun berapa? Kapan VOC bangkrut? VOC bangkrut tahun berapa? 1000? Lihat catatan. Hah? Coba Pak. Catatan sama Bapak. Kenapa nggak diambil tadi? Sekarang diambilkan lah. Oleh sama kantong plastik Bapak warna hitam. Boleh. Cepat. Kalian bikin catatan. Kalian tanpa catatan nggak bisa bergerak. Sama kantong plastik Bapak. Ya, ada spidolnya. Ya, jangan ya. Gak ada ingat 1700 kemarin kan kita udah mau bahas kan waktu mengisi tentang pernyataannya apa? Pak Joko Widodo. VOC itu bubar tahun 1799. Jangan ragu ya. Kenapa ragu? Ya. Oke, silakan bekerja, gunakan buku yang ada. Cukup satu kelompok saja yang satu buku nanti presentasi. Nggak perlu catat semua, yang penting nanti laporannya selesai baru catat semua. Ya. Sekarang perjuangkan satu orang untuk tampil ke depan, satu buku maksudnya. Oke, sekarang bekerja. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan. Silakan. Ini harus dipresentasikan. Cukup satu aja yang buat dulu. Sekretaris. Nanti baru ditampilkan ke depan. Ya, kerja. Hah? Boleh, kertas nomor boleh. Kertas nomor juga boleh. Buku satu orang juga nggak apa-apa. Ya, silakan. Waktunya 15 menit. Dimulai dari sekarang. Jelas kan? Apa nggak? Kalau nggak jelas maju ke depan aja. Kalau nggak jelas silakan maju ke depan. Ini jelas pertanyaannya? Waktunya 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Siapa yang maju duluan, Bapak kasih poin lebih untuk kelompoknya. Jadi nggak kelompok satu harus kelompok satu yang maju dulu. Enggak. Siapa yang paling cepat dan tepat akan dapat nilai yang lebih, nilai plus.
coba. Silakan bagian ya. Ini kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 3 siapa jawab kelompoknya? Nurul, Fikri, ayo domba, betul. Penting buat kolonial. Mohon maaf karena buku kita buku lama, ini yang ada di sekolah, ya gunakanlah. POC juga bisa. Kelompok berapa? 2. Taria, Rahmatul, Atin, apa lagi? Suwardi, sama? Silakan kerjasama, nilai kerjasamanya ada ini, ya. Di kelompok 4. Misalnya Pak Yuri ya, Pak Yuri, Fikri, Zidan, si Rian, sama si Riza. Silakan kerjasamanya. Di kelompok 1. Ketuanya ini kita ada si Sari, Muhammad Dhani, di apa? Anissa, sama di Mira. Kok kemarin ada 2? Kok bisa 1 apa ya? Silakan. Jangan. Siapa tadi memang dari awal lupa ya tiga-tiganya itu? Kredian, terus Safi, sama Ayu. Memang lupa dari pagi. Mas Riani izin apa? DP dan SPR itu adalah logik domba. Jadi bagaimana bangsa Belanda itu melalui praktik adu domba, mengadu domba sesama anak bangsa, sesama kerajaan. Ya. Dan apakah strategi itu masih ada sama ini? Ingat, salah satu kebangkrutan PUC karena kasus korupsi. Dan pertanyaannya, apakah memiliki hubungan dengan keberangkatan PUC pada masa penjajahan? Jadi apakah praktik korupsi pada masa kini itu ada hubungannya dengan kebangkrutan PUC?
Kalau ada yang sudah siap, silakan maju, jangan ragu. Tidak ada yang benar, ada yang salah. Semua kita lalui proses pembelajaran. Kalau salah, perbaiki. Ayo, Fikri, kerjasama dalam diskusi. Dia diskusinya lihat. Itu memang membuat dia diskusi. Sama Dani, Yunita, itu rapat dari dia diskusi. Kerjasama kelompok. Ya, siapa yang cepat, mau kasih nilai plus untuk kelompoknya. Catatan ada kan? Nanti selesai sampai Bapak. Sekarang Bapak pembina OSIS ya? Ya kan? Pakai banyak kerjaan Bapak. Duduk, OSIS, pramuka, wali kelas. Panggil Bapak Pak Ari sekarang, OSIS. Jadi ketua kelompoknya boleh tunjuk langsung ketua kelompoknya. Silakan. Yang diskusi lihat. Ada yang sudah siap? Alia sudah? Yunita? Oh ini udah ini. Ini lagi. Ya. Yang sudah silakan ya. Maju ke depan, cukup 1 orang saja yang membacakan hasil diskusinya.
Kelompok berapa kok ini? 4. Silakan kelompok 4 tentang kelompok 4 dulu. Dibaca aja nggak apa-apa. Oke, semua berhenti sejenak. Tolong hargai teman-temannya. Ya, ada temannya yang sedang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Tolong perhatikan. Silakan, ini. Baik, pertanyaannya adalah Ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mewakilkan jawaban dari teman kami dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian tentang maraknya praktek korupsi masa kini? Apakah memiliki hubungan dengan kebangkrutan VOC pada masa penjajahan? Jawabannya adalah ya, memiliki. Alasannya adalah korupsi yang terjadi pada masa VOC mirip korupsi pada masa sekarang, di mana para pegawai VOC yang gajinya rendah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi diperparah karena kurangnya pengawasan dalam tubuh VOC. Hal ini mirip terjadi pada masa ini, di mana pengawal negeri yang bergaji rendah banyak menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri. Sama halnya pada masa sekarang, banyak para pejabat yang menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan diri sendiri yang merugikan rakyat. tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Nanti kita diskusi ya. Oke, silakan duduk kelompok 4. Terima kasih untuk Koiri dan kelompok 4 ya. Sekarang kita hentikan dulu proses diskusi kita. Bapak mau mengadakan olah diri, apa nama istilahnya? Istilahnya ini adalah rehat sejenak ya. Rehat sejenak. Semua pekerjaan diskusi dihentikan dulu semua. Duduk senyaman mungkin ya. Oke. Semua kita mau melakukan fokus kembali, merenungkan pekerjaan kita ya. Kita ambil waktu untuk sejenak untuk rehat, bukan yoga ya, tapi untuk menenangkan diri saja. Pertama, duduk senyaman mungkin. Anak-anak bapak semua duduk senyaman mungkin. Cari posisi yang nyaman. Coba klik kenapa? Si Rian sama si Ida udah nyaman itu duduknya? Udah nyaman? Oke. Lalu telapak tangan kiri ya, letakkan di perut ya, dan telapak tangan kanan letakkan di dada. Lalu bukan digituin, tapi kamu ada pernapasan, rasakan pelan-pelan, coba ya. Jangan sampai bercanda, kalau nanti perut kamu keselio ya, sembelit kalau bercanda. Ya, telapak tangan kiri letakkan di perut, ya, telapak tangan letakkan di dada. Sekarang ikuti bapak. Tarik nafasnya, keluarkan pelan-pelan. Ulangi sekali 2 kali. Tarik nafasnya, keluarkan. Oke, sekali lagi. Tarik nafasnya, keluarkan. Oke. Itu adalah supaya kamu tidak rileks dan gak grogi ya, karena bapak masih lihat banyak yang presentasi grogi ya. Itu namanya teknik menenangkan diri ya, supaya nafasnya. Jadi kalau kamu grogi, kamu pegangnya di dada kamu, perut kamu, terus satu pernapasan. Kamu pernah grogi apalagi pertama kali maju ke depan,
umum. Ayo Pak. Makanya dada kita ini kalau grogi dia deg-degan kan, tenang kan. Nah, dada kita kalau kita gini kan, dia merasa seolah-olah kayak diperhatikan sih. Kan? Jadi dia bisa normal. Gini kan. Kalau dalam nonton kayak dia Alzua. Kenapa tuh enggak? Alzua itu semuanya baik-baik saja. Termasuk orang kalau sabar itu megang dada. Atur nafasnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi diskusinya. Ada satu kelompok lagi. Karena waktu Bapak terbatas. Ayo, siapa? Satu kelompok lagi. Ayo. Bapak mau nggak ketuanya yang tampil? Kalau bisa anggotanya. Silakan. Ini tahu deh kita. Ayo satu lagi. Ya, silakan Alia. Tunjuk teman satu. Baik, silakan. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Siap. Iya. Nama saya Fatin Zulaika, saya mewakili dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, identifikasikanlah tujuan dan perkembangan VOC di Indonesia. Tujuan kedatangan VOC ke Indonesia awalnya bukan untuk menjajah, namun kedatangan VOC ke Indonesia hanya untuk berdagang. Lama-kelamaan, karena kebaikan orang Indonesia, VOC termotivasi dan hawa nafsu mereka semakin mendorong untuk melakukan penjajahan, dan mereka menunjukkan keserakahannya untuk menguasai wilayah Nusantara yang akan kaya rempah-rempah. Perkembangan VOC di Indonesia dimulai pada tahun 20 Maret 1602. VOC semakin memperluas daerah kekuasaannya dan menaklukkan beberapa kerajaan yang ada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Baik. Terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 2 sudah mewakili presentasi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kelompoknya. Oke, Bapak lanjutkan lagi materi dari Bapak, itu tokoh-tokoh penjelasan samudra. Ingat ya, samudra, laut, dan sungai itu berbeda. Samudra itu biasanya lebih dari satu laut ya. Ini ada siapa? Kalau masih ingat? Christopher Columbus. Ini Vasco da Gama atau Afonso de Abruzzi. Ini Cornelis de Houtman. Yang ke tengah ini ya siapa? Vasco da Gama. Yang ini Christopher Columbus. Ya, yang ini Christopher Columbus, ini Vasco da Gama, dan ini Cornelis de Houtman. Christopher Columbus orang apa? Spanyol. Vasco da Gama, Portugis. Cornelis de Houtman. Yang aku udah pernah jelaskan ini. Kenapa singgung? Orang Belanda. Lalu ada goal, glory, gospel. Ini juga salah satu alasan atau motivasi kenapa bangsa Eropa datang. Goal itu apa? Kekayaan, emas. Glory, kejayaan. Gospel, agama khususnya agama Kristen. Ini VOC, lambang VOC. Istimewa VOC kemarin kita udah bahas ya.
Nah, masalah hak oktroy ini kemarin ada yang pertanyaan, Pak, apakah di kelas sebelah, Pak, apakah hak oktroy ini hak istimewa? Iya, ini hak istimewa. Bapak kemarin umpamakan dengan Pertamina kan? Pertamina di mana negara? Singapura. Apabila di Singapura ada minyak, Pertamina VOC ini kan apa? Kongsi dagang seperti Pertamina. Pertamina itu punya siapa? Indonesia. Katakanlah di Singapura ada minyak, lalu Pertamina pergi ke Singapura untuk menggali atau mengeksplorasi minyak. Seperti itu juga VOC. VOC itu adalah kongsi dagang atau perusahaan dagang punya orang Belanda yang pergi ke Nusantara. Nanti setelah VOC bubar, bukan berarti penjajahan atas Indonesia itu selesai, itu digantikan. Oke, sekian, terima kasih anak Bapak atas perhatiannya. Untuk tugasnya ya, anak-anak Bapak kasih waktu penjelasan, yaitu tolong anak-anak Bapak buat satu penjelasan mengenai rute, bisa berupa video, gambar, ataupun audio sesuai dengan bakat dan minat anak-anak Bapak. Tugasnya adalah membuat penjelasan, motivasi, dan identifikasi. Ya, catat semuanya. Membuat satu penjelasan, motivasi, dan identifikasi rute penjelajahan samudra. Rute itu apa sih? Jalur. Rute penjelajahan samudra oleh bangsa Arab Eropa. Dapat berupa video, bisa gambar, bisa audio, bisa juga kalau ada Bapak suka buat video TikTok, yang suka TikTok silakan buat TikTok, boleh. Lalu yang buat gambar, yang suka buat Canva, Bapak lihat Canva ini bagus-bagus. Pakai apa? Pakai Canva. Silakan buat rutenya dalam bentuk desain. Atau Pak, saya nggak bisa buat pakai Canva, saya juga nggak bisa buat pakai TikTok, bisa pakai, saya sukanya audio atau rekaman, silakan, nggak apa-apa. Jadi kamu merekam penjelasan kamu mengenai motivasi dan rute perdagangan. Ya. Yang suka buat TikTokan, YouTuber, konten kreator, silakan buat. Yang suka desain berkanva, yang jago buat PPT silakan buat dalam bentuk gambar, atau yang suka bercerita, narator, tukang dongeng, mau menceritakan dalam bentuk audio silakan, bebas. Oke? Tugas satu orang satu, tugas individu nih. Oke? Minggu depan dikumpul. Sekarang kita kesimpulan. Nah, sebelum Bapak yang membuat kesimpulan, sekarang satu orang anak-anak Bapak membuat satu kesimpulan mengenai pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran materi kita hari ini. Satu orang. Silakan Rahmatul. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Memahami kamu. Memahami apa betul? Pelajaran hari ini tentang VOC. Tentang VOC. Dan perkembangan VOC di Indonesia. Oke, tepuk tangan dong untuk Bapak tambahkan, betul yang disampaikan oleh Rahmatul. Bapak cuma menambahkan bahwa kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda, yaitu VOC, itu pertama-tama the first time come to Indonesia itu buat dagang, ya.
perdagangan, trade, ya. Tapi ketika tadi ada hawa nafsu, apalagi kerakusan, kebaikan yang terlalu dimanfaatkan, itu mengubah VOC yang awalnya berdagang menjadi penjahat. Jadi Bapak, itulah kesimpulan kita hari ini bahwa penjajahan datang ke Indonesia itu dalam proses yang sangat panjang, ratusan tahun. Tapi tidak benar bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Saya udah pernah jelaskan. Sekarang Bapak minta waktu kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini apa, ya? Sekarang kamu lihat ini, ya. Kamu jawab pertanyaan ini, ya. Nomor 1, ya. Nomor 2 aja. Nomor 2, apa yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian kuasai materi hari ini, sampai yang ke-9, ya. Coba kamu tuliskan dalam ini spidol yang Bapak kasih. Gak usah panjang-panjang, yang betul-betul dari kamu. Silahkan diambil. Untuk kelompoknya diambil. Berapa orang? Ini ada berapa? Akan diambil di 4 kelompok. Ini 3. Ini berapa orang?